Aduh. Susah sekali jadi guru. Harus nyiapin RPP, lesson plan, materi pembelajaran, harus memahami materi. Bagaimana kalau aku memperingatkan diriku di masa lalu, biar aku bisa belajar menjadi guru yang baik? Jangan lupa kamu sekarang menjadi guru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan koneksi antar materi pada modul 2.1. Jika pada modul 1 sebelumnya saya lebih banyak mengeksplor apa yang ada pada diri saya tentang paradigma dan visi guru penggerak, pada modul 2 pada umumnya saya lebih diarahkan pada praktek belajar yang berpihak pada murid. Jadi semakin antusias nih. Saya yakin Bapak dan Ibu guru yang lain juga sama. Walaupun kesibukan tugas harian yang sangat padat, sepertinya kita semua harus tetap mempertahankan semangat kita untuk mempelajari bagaimana sih pembelajaran yang berpihak pada anak tersebut. Nah, pada modul 2.1 saya belajar tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan sebuah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid serta serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru agar pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang diambil guru tersebut pada akhirnya akan menciptakan kelas yang lingkungan belajarnya itu mengundang murid untuk belajar. Kemudian tujuan pembelajaran yang didefinisikan itu harus jelas. Penilaian yang berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar murid, serta manajemen kelas yang efektif. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pada poin kesiapan belajar, Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau memutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya kita akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Saat kita mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapat materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas nanti. Pada modul 2.1 ini saya juga belajar tentang 6 dari beberapa contoh perspektif kontinum yang ada di equalizer adaptasi tersebut. Tentunya ini pada pembelajaran yang kita lakukan yaitu bersifat dari mendasar ke transformatif, dari konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke open-ended, tergantung ke mandiri, dan lambat ke cepat.
Selanjutnya yang kedua adalah minat murid. Kita tahu bahwa seperti juga kita orang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri. Sepanjang tahun, murid yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda juga. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Beberapa ide yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan minat diantaranya, meminta murid untuk memilih apakah mereka ingin mendemonstrasikan pemahaman dengan tulisan, dengan puisi, dengan lagu, atau dengan sebuah gerakan menari dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan teknik jigsaw atau pembelajaran kooperatif. Yang lain bisa menggunakan strategi investigasi kelompok berdasarkan minat mereka masing-masing. Serta banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang itu berhubungan dengan minat mereka. Yang selanjutnya yaitu profil belajar murid. Menurut Tomlinson, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang. Berikut ini adalah beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan mencakup suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga yaitu visual. Belajar dengan cara melihat seperti diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik organisator, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu auditori. Belajar dengan mendengarkan, membaca dengan keras, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kinestetik. Belajar sambil melakukan gerak, merenggangkan tubuh, dan kegiatan lain yang itu berhubungan dengan kegiatan gerak fisik. Dari ketiga aspek tersebut, untuk mengoptimalkan pembelajaran dan tentunya hasil dari pembelajaran murid diperlukan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Koneksi antar materi pada modul 2.1 ini adalah bagaimana seorang guru memahami murid-muridnya, baik itu dari segi persiapan belajar, minat, dan juga profil belajar murid, sehingga dari pemahaman guru tentang kondisi murid di dalam kelas tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan tujuan akhirnya adalah melaksanakan perencanaan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga kebutuhan belajar murid di dalam kelas dapat terpenuhi. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kelas yang ada. Nah, berikut adalah paparan singkat dari saya terkait dengan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Tetap semangat guru penggerak Indonesia. Saya Pak Maul, lifelong learning.